Sebagaimana kita ketahui, Sya'ban adalah bulan yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang amat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan dalam salah satu riwayatnya bahwasanya Sya'ban diberi nama dengan Sya'ban karena Sya'ban ini punya nama, punya makna, ya, begitu banyak cabang atau jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Artinya diberi nama Sya'ban karena Sya'ban ini akar kata syu'abun, di mana syu'abun ini maknanya cabang-cabang. Yang dari cabang-cabang ini para ulama memberikan penjelasan begitu banyak, ya, cabang-cabang kebaikan, keberkahan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seringkali manusia itu manakala berjumpa dengan bulan Sya'ban mereka dibuat lalai. Ya, kenapa demikian? Bulan Sya'ban ini diapit dengan 2 bulan yang memiliki keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari 12 bulan yang Allah ciptakan ada 4 bulan yang amat dimuliakan oleh Allah. Ya, dalam ayat ini Allah nggak sebutkan, ya, 4 bulan ini apa aja ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau menyampaikan bahwasanya yang dimaksud dari 4 bulan ini salasatun sardun wa wahidun fardun. Ya, salasatun sardun, 3 bulannya sardun, saling bergandengan. Apa aja bulan mulia yang bergandengan? Pertama Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa wahidun fardun, dan yang 1 bulannya terpisah, bulan Rajab. Nanti setelah bulan Rajab bulan Sya'ban, setelah bulan Sya'ban bulan Ramadan, ini pun bulan yang mulia. Ya, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 1 malam yang luar biasa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bulan Sya'ban ini posisinya antara bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban mereka meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Bulan Ramadan mereka meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Nah, bulan Sya'ban di bagian yang tengah-tengah di sini banyak dari mereka yang lalai, yang lupa, sehingga tidak mengisi bulan yang mulia ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang keimanannya menurun, dia tidak isi kebaikan, ketaatan di bulan yang dimuliakan oleh Allah seperti bulan Sya'ban ini, kemudian di waktu yang bersamaan ada orang-orang yang justru malah mengisi bulan Sya'ban dengan ketaatan kepada Allah. Nah, mereka lah yang mengisi ketaatan di bulan Sya'ban di waktu banyak orang yang meninggalkan ketaatan di bulan Sya'ban. Mereka lah yang nantinya akan mendapatkan keberkahan lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan bulan Sya'ban, maka puncak rasa syukur kita kepada Allah dengan perjumpaan di bulan yang mulia ini, kita manfaatkan bulan Sya'ban sebagai kesempatan untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan amal soleh dan lain sebagainya. Karena kita yakin kebaikan yang dikerjakan di bulan yang mulia seperti bulan Sya'ban, maka ganjarannya akan semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan ini bulan yang sejatinya amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak peristiwa-peristiwa penting terjadi di bulan Sya'ban, termasuk diantaranya Allah yang memerintahkan kepada Rasulullah untuk, ya, memutarbalikkan kiblat yang kala itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, tidak lama dari itu Allah perintahkan kaum muslimin untuk sholat menghadap, ya, ke Baitul Maqdis. Ya, tapi karena Allah tahu akan apa yang ada dalam hati Rasulullah SAW, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk, ya, mengembalikan Ka'bah atau kiblat yang sebelumnya ke Masjidil Aqsa, dikembalikan lagi untuk menghadap, ya, ke Ka'bah yang ada di kota Makkah. Dan ini terjadi, ya, di bulan Sya'ban. Kemudian ada pula peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban, yaitu perintah untuk seseorang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi
Para ulama memberikan penjelasan bahwasanya ayat yang memerintahkan kita bersalawat kepada Rasulullah, ya, yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka salawatlah kepada Rasulullah. Nah, ayat ini, perintah ini diturunkan di bulan Sya'ban. Semakin banyak seseorang menyebut-nyebut nama indah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin banyak pula keberkahan yang didapati ketika ia membasahi lisannya dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang tidak akan mampu memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan manakala ia tidak mampu memaksimalkan ibadah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Tapi ketika seseorang mampu memaksimalkan ibadahnya di bulan Rajab, dia mampu memaksimalkan ketaatannya di bulan Sya'ban, maka pada akhirnya dia akan mudah melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Karena kunci seseorang mendapatkan kebaikan, keberkahan, kemuliaan di bulan Ramadan adalah manakala ia mampu memaksimalkan perjumpaannya dengan bulan Rajab dan perjumpaannya di bulan Sya'ban, sehingga pada akhirnya dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.